bahwa dua orang ini kesatria Indonesia yang merepondasi, saya ulangi, merepondasi untuk Indonesia ke depan. Jadi kalau kita katakan ada nanti 2035 menjadi Indonesia maju dan Indonesia emas, sekarang sudah kelihatan, Mas Budi. Kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi sampai bisa dipecah Megawati, sia-sia perjuangan itu. Ya, 10 tahun jadi 2 kali menjadi rival di Pilpres. Kemudian Pak Prabowo menjadi tim di kabinetnya Pak Jokowi. Itu kalau nggak ada kejembaran hati dari Pak Prabowo, itu kan menggegerkan dunia konon gitu kan. Seorang rival di Pilpres bisa jadi menteri di kabinetnya Pak Jokowi. Menteri strategis pula ya kan? Strategis pula, duitnya banyak pula di situ gitu. Iya. Ya. Itu sebuah perenungan panjang kalau dia tidak sebagai seorang kesatria. Jadi saya katakan bahwa jumpa kembali teman-teman Garsidah. Kali ini kita akan menyimak video yang sangat menarik di mana Iyas Subiakto, aktivis atau penggiat media sosial, menyampaikan bagaimana sebenarnya hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi pasca munculnya isu bahwa Ibu Megawati membuat upaya atau melakukan upaya perpecahan terhadap koalisi Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Nah, ini tentu menurut Iyas Subiakto sangat sulit untuk dilakukan oleh Ibu Megawati, di mana Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah memiliki kekuatan, ikatan emosional yang sangat kuat. Apalagi Ibu Megawati memiliki dosa besar terhadap Pak Prabowo. Nah, bagaimana selengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama berikut ini. kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi sampai bisa dipecah Megawati, sia-sia perjuangan itu. Ya, 10 tahun jadi 2 kali menjadi rival di Pilpres. Kemudian Pak Prabowo menjadi tim di kabinetnya Pak Jokowi. Itu kalau nggak ada kejembaran hati dari Pak Prabowo, itu kan menggegerkan dunia konon gitu. Seorang rival di Pilpres bisa jadi menteri di kabinetnya Pak Jokowi. Menteri strategis pula ya kan? Strategis pula, duitnya banyak pula di situ gitu. Iya. Ya, itu sebuah perenungan panjang kalau dia tidak sebagai seorang kesatria. Jadi saya katakan bahwa dua orang ini kesatria Indonesia yang merepondasi, saya ulangi, merepondasi untuk Indonesia ke depan. Jadi kalau kita katakan ada nanti 2035 menjadi Indonesia maju dan Indonesia emas, sekarang sudah kelihatan, Mas Budi. Iya kan? Nah, di sisi Pak Jokowi, bayangin bekas rival diangkat jadi Menhan. Kok nggak takut jadi kudeta gitu kan? Iya kan? Punya angkatan, punya prajurit, punya duit 56 triliun. Gitu. Itu kalau nggak seorang yang punya keyakinan dan keikhlasan tinggi, itu tidak akan mungkin terjadi. Bu Mega kalah saja mutung, gitu kan? Dengan Pak SBY nggak omongan. Sekarang nambah lagi. Nah, 20 tahun. Bahkan upacara bendera bekas presiden yang dia sendiri ngakui, tapi nggak pernah datang ke istana untuk acara 17 Agustus. Apakah itu contoh yang baik? Gitu kan? Itu bukan contoh yang baik buat anak-anak kita. Saya selalu mengatakan itu, ya itu fakta gitu. Nggak usah mengada-ngada. Pak Iyas, Saya katakan, jalannya tersedia nggak Pak Iyas untuk Bu Mega ini bisa memisahkan atau memecah antara dua kesatria yang istilahnya Pak Iyas tadi? Saya pikir sulit menurut saya. Tapi tidak tahu karena ini politik dan apapun bisa terjadi besok lusa ya. Tapi dengan gesturnya Pak Prabowo yang selalu mengatakan bahwa bahkan dia mau mencalonkan jadi presiden di 2024 aja atas restu Pak Jokowi. Atas restu? Berapa? Atas restu Pak Jokowi, itu catatan loh maksudnya. Jadi dia meminta restu pada Pak Jokowi. Itu juga disampaikan oleh kemanakannya kan, Saraswati kan. Di meja makan keluarga Pak Prabowo bicara itu, berarti kan itu dari hatinya dia. Betul. Belum lagi proses Gibran menjadi wapres, kan kita sama-sama tahu, Mas, itu bukan proses yang bisa simsalabim kan. Ditawarkan dulu ke PDI konon nggak diterima di sana sini. Bagaimana Pak Prabowo, Pak Jokowi
berusaha dari awal agar Ganjar bisa disandingkan. Tapi kan nggak mau karena waktu itu elektabilitasnya tinggi kan gitu kan. Ya, ini saya pikir ada catatan yang ada benang merahnya juga dengan apa? Dengan batu tulis. Jadi kalau saya bilang sempit jalannya untuk bisa Bu Megawati memisahkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena sebenarnya Pak Prabowo menyimpan catatan itu. Dia dalam tanda kutip adalah orang yang pernah dikhianati. Ya kan? Dia kan dijanjikan akan didukung 2014, nggak tahu Pak Jokowi nongol, 2019 Pak Jokowi terus. 2024 harusnya. Kenapa tidak bisa mengambil Prabowo dan Ganjar belajar dulu menjadi wakilnya gitu. Ini kalau nggak ada usaha seorang Jokowi, hutang itu akan menjadi catatan luar biasa. Hutang janji itu. Jadi sebenarnya Pak Jokowi itu kan membayar hutangnya Megawati. Sebenarnya Pak Iyas, kenapa harus ada diksi memecah hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Seolah-olah Pak Jokowi ini adalah sebuah entitas politik yang punya kelembagaan formil gitu lah, apakah partai misalnya, ya kan? Padahal kan Pak Jokowi hanya seperti kita lah Pak Iyas, sebagai rakyat biasa kan sekarang. Sementara kan Pak Prabowo itu adalah seorang presiden, ketua umum partai, ya kan? Apakah sepadan istilah memecah hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Seolah-olah ingin memecah juga misalnya Pak Jokowi dengan Pak SBY, ya kan gitu loh. Nah, kenapa diksi ini yang dibangun? Berarti di mata PDIP atau Bu Mega, berarti Pak Jokowi itu adalah walaupun sudah mantan presiden, masih punya power yang sangat besar secara politik. Mungkin pemahaman PDIP seperti itu melihat Pak Jokowi. Saya pikir memang itu. Jadi di dalam komunikasi narasi selalu dikecilkan sebagai pengkhianat, sebagai apapun dia lah. Sekarang ini kan legasinya yang baik-baik itu mau dihapus sama mereka kan gitu. Ini karena memang beban ketakutannya itu berat sekali. Karena Pak Jokowi itu sosok besar kan. Walaupun dia kan orangnya nggak kemaruk. Kalau mau kemaruk, mohon maaf saya. Dari kemarin-kemarin udah buat partai, udah punya partai dia kan. Tapi kan dia tidak dilakukan karena dia mau menunjukkan mengurus negara ini bukan soal kekuasaan. Ini soal keberlanjutan. Ya. Jadi makanya dari awal Mas Budi saya katakan cawe-cawe itu harus dilakukan. Oh, harus justru. Harus dilakukan. Karena sekarang Pak Prabowo harus mengelus siapa gantinya supaya dia tahu ini program yang baik di tangan dia nanti bisa dilanjutkan ke tangan orang yang satu visi. Satu pemikiran. Kalau tidak, kita dari kemarin-kemarin itu asik cut off saja kan. Ya. Programnya ini dijelek-jelekkan. IKN aja disemburkan seperti itu. Saya baru saja berangkat kawan saya dari rumah ke bandara. Dia dari IKN. Itu orang-orang Kaltim. Di sana sekarang. Ya pembangunan itu begitu masifnya. Nah, ini kembali lagi kepada sosok Pak Jokowi. Ini ditakutkan oleh PDIP. Karena kita sudah bisa melihat bagaimana rasanya mendapat angka 16% itu. Ya kan? Jadi ditutupin dengan kalimat kecurangan, nuntut MK, PT UN. Itu kan sebenarnya. Jadi sebenarnya itu ekspresi ketakutan ya Pak Iyas? Ketakutan. Apalagi di bawah sekarang ada Gibran, Bos. Ya kan? Ini anak muda yang dikatakan sebagai trigger agar anak-anak muda yang lain punya kesempatan. Apalagi sekarang sudah batas limit 20% partai yang bisa menyalonkan presiden kan sudah dibubarin sama MK kan. Ya siapa saja punya kesempatan sekarang. Jadi Mas Budi jangan heran 2029 ada 10 calon presiden kali nanti kan. Iya. Karena tidak ada lagi presidensial threshold ya kan? Iya, salah satu menteri mungkin nanti jenengan gitu kan. Iya. Nah, Pak Iyas, kalau kemudian tesis awal tadi yang kita bicarakan, mungkinkah atau dapatkah ya kan? Dapatkah Mega memecah hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini? Berarti
Pak Iyas mengatakan itu impossible. Impossible buat saya. Tapi kan ini bisa ini kan pendapat saya, Mas Budi ya. Dari pandangan saya yang sangat dangkal lah gitu. Saya nggak tahu percaturan politik seperti apa. Ini tadi saya sepintas lihat Bu Irma dengan Faisal Asegaf bicara soal pemotongan budget dan sebagainya. Ini orang-orang ini kadang-kadang nanti dibilang nggak sekolah marah dia gitu. Urusan negara ini kan bukan soal itu. Makanya kemarin ribut pagar bambu segala macam. Uang SHM ya udah tahun 82 diributin sekarang gitu kan. Kalau salah dibetuli, nggak usah lagi terulang kan itu kan. Karena urusan negara ini, loh Mas Budi kan kita sama-sama tahu, baru 2 hari ada pengumuman. Indonesia nih PDB-nya nomor 8 besar dunia. Dari 198 negara di dunia. Kita nomor 8. Kita nomor 8, di atas Perancis dan Inggris. Lah kan ini yang harus dijaga. Bukan soal Prabowo harus dipecah dari Jokowi. Jokowi ditakuti nanti Gibran jadi presiden. Bukan itu masalahnya. Indonesia ini kan negara besar kita ini. Cuma ketinggalan karena salah urus saja sebenarnya kan begitu. Yang terjadi yang sekarang ini gitu. Berarti Pak Iyas masih melihat, tadi kan jawabannya impossible, tapi yang namanya politik, apapun bisa terjadi. Begitu ya Pak? Nah, kira-kira kalau kita bicara yang kalau itu memang bisa terjadi, tentu ada risiko politik yang akan diterima oleh Pak Prabowo. Menurut Pak Iyas, kalau misalnya argumen atau materi-materi negosiasi yang diajukan oleh Bu Mega memang diterima oleh Pak Prabowo, argumen-argumennya masuk akal buat Pak Prabowo sehingga kemudian menjaga jarak dengan Pak Jokowi, risiko politik apa yang akan diterima Pak Prabowo kalau itu terjadi di dalam pemerintahan, Pak Iyas? Iya, yang sudah Kecilkah, pasti sedangkah, atau sangat kritikal justru yang terjadi nanti? Saya pikir bisa kritikal karena dukungan masyarakat banyak 58,58% dari itu sebagian besar adalah pendukung Jokowi kan. Karena ada Gibran dan Jokowi lah, itu tidak bisa dikesampingkan. Jadi kalau sampai ini, karena saya jujur ya, saya bukan orang yang suka membenci sama orang, nggak ada Mas. Saya tidak benci sama Megawati, saya tidak benci sama PDI, nggak ada urusan sama saya itu. Cuma saya meluruskan, kalau ada akhlak etika yang tidak baik, itu harus kita benerin. Tapi tidak sedikit orang yang tidak suka kepada Bu Megawati dan PDIP itu. Mas Budi tahu apa yang terjadi di lingkungan perumahan saya ini? Itu di belakang sini ini semuanya orang PDI. Oh. Kemarin itu menangnya Prabowo 70%, Bos. Padahal PDIP mereka. PDIP itu. Supir saya itu ada di rumah ini ada 2. Saya tanya nanti milihnya, ya milihnya milih Prabowo Pak. Karena apa? Karena kesannya itu sudah tidak baik di masyarakat itu. Jadi arogansi yang ditunjukkan orang-orang PDIP itu dibaca orang semuanya. Iya. Nah, jadi tadi pertanyaan yang kritikal tentang Pak Prabowo ya bisa akan jelek kepada Pak Prabowo menurut saya. Karena apa? Dari segi perjalanan perpolitikannya dijanjikan dikhianati oleh Bu Megawati. Dibantu Pak Jokowi tentu kan untuk dia disokong menjadi presiden, walaupun ya yang jadikan ya Gusti Allah juga lah gitu ya. Betul. Tapi kan ini sebuah usaha, effort yang sudah dituangkan Pak Jokowi, pemikiran, langkah, omongan kepada Pak Prabowo ini. Kalau urusan dengan Gibran, saya pikir Pak Jokowi itu bukan orang kemaruk itu. Dia anaknya mau jadi presiden sama enggak itu urusan lain sama dia. Yang dia urusin ini negara ini, Mas. Kan dia satu-satunya presiden yang 10 kali ke Papua kan. Betul. Ya? Nah itu kan dari itu sudah kelihatan. Jadi resikonya kalau sampai Pak Prabowo salah hitung, ini ya tidak baik menurut saya. Tapi ya itu tadi kalkulasi politiknya kan saya tidak memahami begitu dalam. Gitu. Apakah itu misalnya bentuk kritikal itu kan sejumlah atas lebih dari separuh menteri-menteri yang ada di kabinet merah putih itu kan masih menteri-menterinya Pak Jokowi ya kan?
apakah mungkin salah satu konsekuensinya nanti bisa saja kabinet ini kemudian menjadi goyang gitu ya, loyalitasnya, mungkin menarik diri dari koalisi dan seterusnya. Apa sejauh itu Pak Yes melihat dampak negatifnya ketika Bu Mega lebih memilih ke Pak Prabowo lebih memilih ke Bu Mega maksudnya? Saya pikir tidak sampai ke sana karena bapak-bapak orang-orang yang pintar-pintar di partai, di koalisi itu kan orang-orang yang cerdas ya. Jadi saya pikir pengorbanan untuk sampai ke sana itu kan menghancurkan Indonesia sendiri. Itu saya pikir nggak sampai ke sana lah. Tapi kalau soal menteri kan memang ya dibilang itu sekarang ada orangnya Pak Prabowo, Pak Jokowi lah, ini orangnya Mulyono lah dan sebagainya. Saya melihatnya seperti Bu Sri Mulyani, siapa lagi, Pak Basuki ditaruh di kabinet. Itu orang-orang yang capable untuk memegang bidangnya kan. Jadi itu yang dipertahankan Pak Prabowo untuk berkelanjutan ke depan supaya tidak apa ya, kalau ada cut off kan nanti mulai dari nol lagi. Sepertinya pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Megawati tidak akan pernah terjadi jika syarat dari PDIP adalah meninggalkan Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Baiklah teman-teman, demikian dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Buat teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Nah, bagaimana pendapat teman-teman Garisida terkait dengan video yang kita saksikan bersama-sama? Jangan lupa beri tanggapan di kolom komentar. Silahkan like, share, dan subscribe. Serta semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.